sebagai tugas sistem pengendalian manajemen, saya akan menjelaskan penganggaran dalam alat kontrol tujuan perusahaan. Jadi untuk definisi sendiri, penganggaran itu adalah proses perencanaan keuangan yang digunakan untuk menetapkan pendapatan dan biaya yang dapat dipakai dalam periode tertentu. Jadi penganggaran dari sebagai alat kontrol tujuan perusahaan, ini penganggaran ini berfungsi sebagai mengkoordinasi atau memastikan bahwa definisi atau organisasi ini berjalan dengan baik dan sempurna atau sesuai dengan strategi yang telah ditentukan oleh perusahaan sendiri. Jadi untuk penganggaran ini dalam manajemen, itu manajemen dapat mengkoordinasi karyawannya agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, terus dapat melihat atau menilai kinerja perusahaan atau karyawan, terus terus bisa juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Nah, terus itu juga bisa meningkatkan efisiensi dalam sumber daya manusia atau mengkoordinasi kegiatan, itu juga bisa untuk dalam penganggaran tersendiri. Nah, mengapa sih pentingnya penganggaran ini? Untuk penganggaran ini penting dalam meningkatkan atau meningkatkan efisiensi atau meningkatkan akuntabilitas, terus juga bisa mengurangi resiko keuangan atau resiko kerugian dalam perusahaan. Nah, untuk penganggaran ini tersendiri juga bisa mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Terus ada juga untuk penganggaran ini juga bisa sebagai pertimbangan yang baik ya, pertimbangan yang baik untuk proses yang baik dalam pengambilan keputusan. Terus juga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam yang berkaitan dengan penganggaran. Terus untuk di sini saya akan menjelaskan 3 permasalahan dalam penganggaran. Terus ada juga contoh-contohnya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang resiko jika pengendalian tidak dilakukan dengan baik. Untuk perusahaannya tersendiri saya akan mengambil perusahaan Tesla. Nah, untuk Tesla ini pada tahun 2018 pada tahun 2018, Tesla ini mengalami masalah keuangan dalam produksi modelnya. Jadi untuk Tesla sendiri itu mengungkapkan bahwa dia ini bermasalah dalam otomatisasi yang berlebihan atau pengendalian atau kontrol yang digunakan pada perusahaan Tesla ini tidak berjalan dengan baik. Dan penganggarannya juga membengkak. Ya, jadi di sini akan dalam permasalahan tersebut Tesla ini mendapatkan hambatan dalam produksi modelnya, terus juga harga sahamnya turun, terus tuh pembengkakan biaya. Nah, jadi dari dampak masalah tersebut Tesla ini kehilangan kepercayaan pada investor karena penganggaran yang tidak dilakukan dengan baik, terus kontrol dari perusahaan ini juga tidak berjalan dengan baik, terus turunnya harga saham mereka. Nah, jadi disitulah pengendalian anggaran atau kontrol perusahaan ini harus berjalan dengan baik pada suatu perusahaan. Terus yang kedua itu ada pelanggaran etika jika pengendalian ini tidak dilakukan dengan baik. Jadi saya mengambil perusahaan Meta. Jadi pada Meta ini pada 2018 sempat mengalami masalah karena data perusahaannya ini atau data pengguna yang menggunakan Meta ini bocor. Nah, sehingga mereka kehilangan kepercayaan terhadap pengguna mereka. Terus tuh mereka juga harus membayar denda kepada regulator. Nah, sehingga harga saham juga mereka turun. Harga saham mereka turun, terus tuh hilangnya kepercayaan atau nama Meta ini sempat buruk pada saat itu. Nah, jadi disitulah pelanggaran etika dilihat. Jadi Meta ini menyalahgunakan atau menyalahgunakan data-data yang sudah terdaftar pada perusahaan mereka tersendiri, dan perusahaan itu data tersebut juga memiliki data tersebut adalah data pribadi dari pengguna Meta tersendiri. Nah, terus tuh nama mereka juga buruk ya, Meta juga namanya menjadi buruk pada kalangan yang memakai Meta pada saat itu. Nah, terus tuh di situ juga kita dapat melihat bahwa kalau kontrol perusahaannya tidak berjalan dengan baik sehingga ada data bocor seperti itu, maka berdampak juga pada perusahaan ya. Etika juga kontrol tujuan perusahaan juga berdampak pada etika pelaku bisnis yang berjalan pada saat itu. Nah, terus tuh
Untuk yang ketiga, itu adalah pelanggaran kewenangan, korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan jika pengendalian perusahaan tidak berjalan dengan baik. Jadi yang saya ambil di sini adalah perusahaan Samsung. Jadi Samsung ini pada tahun 2017 wakil ketuanya itu menyuap pejabat yang ada di Korea Selatan untuk memberi dukungan pada merger bisnisnya. Jadi untuk pelanggarannya di sini adalah Samsung ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau korporasinya. Terus tuh dia juga mendapatkan pelanggaran hukum ya, secara di mata hukum itu dia melanggar hukum. Terus tuh akan diberi sanksi atau bahkan penjara pada oknum tersebut. Nah, jadi untuk 3 contoh yang saya berikan tadi itu mengapa kita pentingnya untuk memakai penganggaran yang baik, terus tuh kontrol tujuan perusahaannya harus berjalan dengan baik, karena tidak hanya berkaitan dengan berjalannya perusahaan saja atau berjalannya keuangan perusahaan saja, tetapi juga bisa berkaitan dengan etika, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan pada materi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.